Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutorial video script yang akan saya sampaikan. Saya Nung Siti Maimunah, guru kimia SMA Negeri 2 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sebagai peserta diklat online animasi drawing Simalek bagian 4. Sebelum kita membuat animasi drawing, kita sebelumnya harus sudah download dan install dari video script. Bisa dilihat di alamat videoscript.co. Ada dua versi, yaitu versi trial gratis dan versi pro. Setelah itu kita download dengan menggunakan email dan password, kemudian install. Setelah selesai install, kita diminta untuk login. Ini adalah tampilan video script untuk login. Kemudian tuliskan email dan password yang kita gunakan tadi. Nah, kita login. Diperoleh tampilan seperti ini. Ada fitur-fitur. Yang pertama ini adalah example script. Ada contoh video animasi yang ada di video script. Kemudian ini adalah fitur untuk menyimpan video animasi secara online, dan ini adalah proyek-proyek yang sudah saya buat. Kemudian create a new script adalah untuk membuat animasi baru. Kita mulai dengan membuat animasi baru. Nah, tampak tampilan seperti ini. Ini adalah kanvas untuk membuat animasi. Fitur ini adalah untuk kembali ke proyek sebelumnya. Kemudian save or export the script, fitur untuk menyimpan video animasi baik ke komputer maupun ke video script. Fitur berikutnya add an image to the canvas, untuk memasukkan gambar ke dalam kanvas. Gambar ini bisa dieksplor dari library video script atau bisa juga dari file komputer. Kemudian fitur ini add text to the canvas, untuk memasukkan teks ke dalam kanvas. Bisa diatur jenis teks dan warna teksnya. Kemudian add a chart to the canvas, ini untuk memasukkan kanvas ke dalam untuk memasukkan grafik ke dalam kanvas atau carta. Dan ini add all things a music tracks for the script, untuk menyisipkan musik yang akan mengiringi video animasi kita. Musiknya bisa dieksplor dari video script yang berarti sudah legal, atau bisa juga dari file komputer. Kemudian add all things the voice over for the script, ini adalah untuk membuat rekaman, baik rekaman langsung maupun tidak langsung. Kalau rekaman langsung tinggal klik record, tapi kalau misalnya kita impor dari komputer itu sebagai MP3, rekaman ini akan menjelaskan narasi dari video animasi kita, ya, akan menjelaskan video animasi kita yang berbentuk narasi. Kemudian ini adalah change the paper texture and color, untuk mengganti tekstur dan warna dari kanvas ini. Kemudian bentuk tangan ini adalah untuk mengganti-ganti atau untuk merubah-rubah bentuk tangan ataupun benda lain, ataupun pakai pena atau bahkan tanpa tangan untuk menuliskan animasi di sini. Kemudian di sebelahnya ada preview play the script, ini adalah untuk melihat rangkaian animasi yang telah dibuat. Dan ini publish render your script video, untuk merender dan mempublish video yang sudah jadi, baik ke YouTube, ke Facebook. Itu kalau versi trial. Kalau versi pro itu bisa save video atau bisa
PowerPoint. Selanjutnya kita mulai dengan membuat animasi sederhana. Misalnya saya akan memasukkan dulu teks. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan storyline. Ini adalah storyline yang saya buat, storyline. Nah, storyline media pembelajaran yaitu sifat-sifat koloid. Ini storyline-nya. Saya akan memasukkan teks ini, sifat-sifat koloid. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini adalah judul, fontnya adalah saya akan ubah, fontnya saya ubah ke Calibri, kemudian warna teksnya saya pakai merah. Nah, secara otomatis timelinenya muncul di sini. Nah, kita bisa ubah ukurannya sesuai keinginan. Nah, kemudian kita geser. Nah, kita atur propertiesnya. Nah, di sini karena bentuknya teks saya akan menggambar bukan menggerakkan. Nah, ini ada fitur-fitur ini tidak akan saya bahas. Nah, kemudian untuk durasi animate itu artinya waktu animasi, pause artinya waktu berhenti sejenak, dan transition adalah waktu peralihan. Nah, kita atur misalnya animate-nya di sini adalah animate-nya 4,5 detik. Kalau misalnya mau dikurangi terlalu lambat, kita klik tanda minus atau ditambah tanda plus. Untuk pause juga bisa kurang atau bisa ditambah. Untuk transition juga sama. Nah, kemudian ini adalah untuk mengatur teks ya, baik warna teks maupun jenis teks. Dan ini adalah untuk mengganti bentuk tangan. Misalnya saya akan menulis pakai gambar ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah remove, artinya untuk menghapus teks kalau mau dihapus. Nah, kemudian kalau sudah pas, kira-kira kita checklist. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan gambar-gambar ini bisa dari library yang ada di sini yang cara tulis dalam bahasa Inggris teksnya, kemudian kita explore, atau bisa juga dari import SPG zip dari komputer ya, bitmaps atau yang lainnya. Kemudian bisa juga dari SPG Studio Com. Saya akan mengambil gambar dari yang sudah ada, yang sudah saya masukkan, misalnya gambar ini. Nah, tampak seperti ini. Bisa kita atur ukurannya. Misalnya kalau terlalu lebar saya kecilkan, kita geser. Nah, kita atur juga propertiesnya. Nah, waktunya kira-kira animate-nya ini, pause ini, seasonnya ini. Kemudian karena ini berupa foto, saya akan menggantinya ke move in atau digerakkan dari sudut kanan bawah. Ini bisa juga dari kanan, keadaan atas, kemudian dari atas, dari kiri atas, dari kiri bawah. Nah, kemudian untuk animate-nya saya kira cukup. Kemudian saya akan ganti cara menggerakkannya pakai tangan ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, kita checklist. Kemudian saya import lagi gambar panah ini. Nah, saya atur. Ukurannya, geser. Kemudian saya atur juga durasi atau propertiesnya. Saya akan menampilkannya dengan gambar. Kemudian untuk animate plus transitionnya saya kira cukup. Cuman saya ingin
tampilannya seperti ini. Cukup. Berikutnya saya akan menampilkan teks lagi. Saya ambil lagi dari Storyline. Ini saya copy. Kemudian warna teksnya sama merah. Cukup. Saya geser. Kemudian saya atur propertiesnya dengan cara digambar draw. Waktu animasinya saya kurangi, yang lainnya sudah saya kira cukup. Kemudian bentuk menulisnya saya pakai yang ini misalnya, nampak seperti ini. Cukup. Nah, supaya tampilannya tidak berubah, maka kita harus set kamera. Set kamera ini dengan cara klik tiap elemen, kemudian kita set. Nah, kemudian fitur-fitur yang ini adalah untuk cut, memotong dari elemen atau menghilangkan elemen. Ini untuk menyalin elemen, dan ini untuk membuka kamera. Saya set kamera. Untuk yang ini juga sama, set kamera. Kemudian yang ini set kamera. Yang terakhir set kamera. Nah, kalau saya mau menggeser ke kanvas baru, ini bisa digeser ke atas. Nah, kita akan menuliskan animasi di kanvas yang baru, atau bisa juga selain ke atas itu ke pinggir. Itu tergantung pada keinginan kita. Selanjutnya setelah set kamera, kita akan sisipkan musik dulu. Nah, kita sisipkan musik. Kita pilih musiknya, misalnya kita mengambil musik ini, ya. Maka musik sudah masuk, ya. Kita coba preview dulu. Itu sudah cukup. Kemudian kalau ingin merekam narasi, kita bisa klik ini secara langsung record, atau dari impor MP3 yang ada di komputer kita. Nah, untuk menghemat waktu, kita lanjut dengan publish. Nah, publish ini kalau yang versi Pro, kita bisa langsung create a video file atau ke PowerPoint. Tapi kalau yang versi trial, kita hanya bisa render dan publish ke YouTube dan ke Facebook. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.